Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto melaporkan hasil negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintah Amerika Serikat kepada Presiden Prabowo Subianto. Erlangga menyampaikan Amerika Serikat mengapresiasi poin-poin negosiasi yang disampaikan oleh delegasi Indonesia. Pada Bapak Presiden bahwa secara prinsip apa yang ditawarkan Indonesia dalam bentuk surat yang diajukan tanggal 7 dan tanggal 9 mendapatkan apresiasi dari Amerika karena surat yang Indonesia masukkan relatif komprehensif. Jadi tidak hanya bicara mengenai tarif, juga bicara mengenai non-tarif tarif dan juga mengenai rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan. Jadi kita sebut itu fair and square. Jadi mereka neraca perdagangannya sekitar 19, kita berikan lebih dari 19,5. Jual beli langsung 19,5, namun kita juga ada proyek yang kita akan beli dari, kita juga berbicara dengan Amerika terkait dengan critical mineral, kemudian juga terkait dengan permintaan Indonesia terhadap tarif yang sifatnya resiprokal. Artinya untuk komoditas-komoditas utama Indonesia yang ekspor ke Amerika, Indonesia minta agar tarif kita setara dengan negara lain. Apakah itu Vietnam, apakah itu Bangladesh, sehingga kita dengan yang lain itu dapat equal level playing field. Nah, kemudian tentu ada hal-hal lain yang sifatnya teknis seperti kerjasama pendidikan, sains, itu juga kita terus dorong. Dan dalam posisi ini USTR apresiasi posisi Indonesia untuk terus berdialog dengan mereka. Kemudian Amerika Serikat menugaskan USTR untuk berunding dengan Indonesia. Indonesia sudah menandatangani non-disclosure agreement. Artinya apa yang sedang kita bahas itu hanya untuk dua belah pihak. Kita tidak publish ke masyarakat ataupun ke pihak lain. Dan secara geopolitik tentu Indonesia dianggap penting oleh Amerika, dan tadi saya lapor Bapak Presiden memberikan arahan bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah win-win solution dan kita tidak membedakan satu negara dengan negara lain. Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menjalani pembekalan dan pelepasan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sejumlah persiapan dilakukan Kementerian Agama dalam menyambut musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. 389 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mulai diberangkatkan hari ini. Mereka yang diberangkatkan akan bertugas di daerah kerja Bandara, Madinah, tenaga kesehatan, serta kantor urusan haji Jeddah. Tim PPIH yang diberangkatkan terdiri dari 72 petugas Dakar Bandara, 250 petugas Dakar Madinah, 66 tenaga kesehatan, dan 1 petugas pada kantor urusan haji atau KUH. Kemenak juga mempersiapkan kuota petugas tahap kedua yang dikhususkan untuk penguatan di Dakar, Mekah, Madinah maupun bandara. Untuk Dakar Madinah dan Dakar Bandara, petugas-petugas kita berangkatkan, ada 389 petugas yang akan kita berangkatkan. Kita akan mempersiapkan untuk yang tahap kedua, khususnya yang ada nanti untuk penugasan di Dakar Mekah, dan juga nanti penguatan-penguatan yang masih diperlukan, baik itu yang di bandara maupun yang ada di Madinah. Rombongan calon jemaah haji Indonesia tahun ini akan mulai diterbangkan ke Tanah Suci mulai 2 Mei 2025 mendatang. Penerbangan haji 2025 terbagi dalam 2 gelombang. Keberangkatan calon jemaah haji Indonesia gelombang pertama dengan tujuan bandara di Madinah akan diberangkatkan mulai 2 Mei 2025. Sementara akhir keberangkatan haji gelombang pertama yakni pada 16 Mei 2025.
Keberangkatan calon jemaah haji Indonesia gelombang kedua dengan tujuan ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi akan diberangkatkan mulai 17 Mei 2025 dan akhir keberangkatan gelombang kedua yakni pada 31 Mei 2025 mendatang. Sementara itu total kuota calon jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan tahun 2025 mencapai 221.000 orang. 203.320 orang merupakan calon jemaah haji reguler dan 17.680 orang merupakan calon jemaah haji khusus. Sedangkan para calon jemaah haji masuk ke asrama haji dijadwalkan mulai tanggal 1 Mei 2025. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Federasi Industri Korea Selatan di Istana Merdeka, Jakarta hari ini. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea di berbagai sektor strategis. Pertemuan dengan 19 pemimpin industri terkemuka Korea Selatan ini berlangsung siang tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di ruang rapat besar Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Investasi serta Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roslani. Sebagai informasi, Federasi Industri Korea Selatan merupakan organisasi non-profit dan independen yang beranggotakan konglomerat Korea Selatan. Terkait dengan kunjungan dari delegasi Korea, itu ada sekitar 19 pengusaha Korea yang hadir, yang sebagian besar 18, sebagian besar sudah berinvestasi di Indonesia. Nah, jumlah investasi yang dilakukan oleh 19 perusahaan tersebut, 19 grup perusahaan tersebut, antara lain ini totalnya adalah hampir 15,4 miliar US dollar. Dan di samping itu mereka akan ada rencana tambahan 1,7 miliar US dollar. Dan secara total investasi dalam bentuk rupiah yang tadi dilaporkan dan sudah dilaksanakan oleh pengusaha tersebut adalah 269 triliun dan akan ditambah lagi 30 triliun. Perusahaan itu antara lain dilaporkan mengenai Lotte Chemicals, yang Lotte Chemicals rencananya akan diresmikan di bulan September-Oktober nanti, dan ini salah satu program pabrik petrokimia besar. Dan dalam kesempatan tadi dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia, dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut. Nah, dari segi Korea sendiri, mereka mengapresiasi pertemuan dengan Bapak Presiden yang berjalan secara terbuka, dan Bapak Presiden mendengar satu persatu, dan itu yang membuat mereka sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah.